Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi matematika mengenai barisan dan deret geometri. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu peserta didik dapat mengetahui dan memahami definisi barisan geometri. Peserta didik dapat memahami rumus suku ke N dari sebuah barisan geometri berdasarkan pola tertentu dengan teliti melalui media PowerPoint. Peserta didik dapat menentukan nilai suku ke N dari barisan geometri dengan teliti dan benar. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan jumlah suku ke N dari barisan geometri dengan teliti dan interaktif melalui aplikasi kuisis, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar matematika siswa. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai barisan geometri. Simak penjelasannya sebagai berikut. Nah, untuk kegiatan yang pertama, mari kita bereksplorasi dengan melipat kertas. Nanti, anak-anak dapat mempraktekkan pada saat jam pelajaran. Kalian dapat mengambil sebuah kertas dari buku tulis kalian, lalu kalian ikuti instruksi seperti ini. Ibu akan bacakan terlebih dahulu. Siapkan kertas berbentuk persegi panjang, lalu ayo bereksplorasi. Melipat kertas beberapa kali. Jika kertas tersebut dilipat sebanyak 1 kali, seperti pada gambar 2.4, gambar yang ini ya, maka kertas akan terbagi menjadi 2 bagian sama besar. Lanjutkan melipat kertas sebanyak beberapa kali, atau dapat dikatakan sebanyak N kali. Lalu tuliskan jumlah bagian sama besar yang berbentuk pada tabel 2.2. Nah, coba kalian pegang kertasnya, lalu kalian lihat jika dibagi 2 akan menghasilkan 2 bagian yang sama besar. Nah, kertas itu coba kita lipat 2 kali. Nah, maka terdapat 4 bagian yang sama besar. Selanjutnya, coba kalian lipat 3 kali, maka akan menghasilkan 8 bagian. Dan seterusnya sampai suku ke N. Suku ke N itu suku yang selanjutnya. Jadi dapat ditulis dengan suku ke N. Nah, kegiatan selanjutnya, ayo berpikir kreatif. Temukan cara melipat kertas yang berbeda. Bagaimana dengan jumlah bagian sama besar yang terbentuk? Apakah sama dengan yang ada pada tabel? Jelaskan. Langsung saja. Apakah banyaknya bagian yang sama besar pada lipatan kertas berbentuk barisan bilangan? Iya. Dapat dituliskan barisan bilangannya yaitu 2, 4, 8 sampai suku ke N, yang mana 2 ini sebagai suku pertama, 4 sebagai suku kedua, dan 8 sebagai suku ketiga. Selanjutnya, aturan apa yang terdapat pada barisan bilangan tersebut? Nah, aturannya, barisan geometri ini dia memiliki aturan. Nah, aturan itu dapat juga disebut dengan pola. Nah, dapat kita cari dengan mengamati ini. Dengan mengamati penjelasan di bawah ini ya. Oke, lanjut. Operasi hitung apa yang ada di antara suku-suku pada barisan bilangan di atas? Nah, tadi untuk menemukan aturan, kita dapat menuliskan deretnya terlebih dahulu. Nah, lalu kita identifikasi nih, dari suku pertama menuju suku kedua ini, dia polanya seperti apa? Nah, setelah kita cermati, ternyata polanya yaitu suku pertama ini dikalikan dengan 2, maka akan menghasilkan 4. Nah, lalu
sama. Dikalikan dengan 2, yaitu 4 dikali 2 menghasilkan 8. Nah, oleh karena itu, dengan pola dikali 2 ini kita dapat menentukan untuk suku keempat dan suku berikutnya. Nah, coba 8 dikali 2 yaitu hasilnya 16. Oleh karena itu, suku keempatnya nilainya 16. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan yang tadi, aturan apa yang terdapat pada barisan bilang tersebut? Aturannya yaitu dikali dengan 2. Nah, selanjutnya, ayo amati rasio antara dua suku yang berdekatan. Nah, di sini kita tinggal mengisi saja nih, sudah ada aturannya. Nanti untuk penjelasannya Ibu bakal jelaskan di slide berikutnya. U2, tadi kita udah mengidentifikasi. Nah, ternyata U2-nya yaitu 4. Untuk U1-nya yaitu 2. 4 dibagi 2 nilainya 2. Lalu U3 nilainya 8. U2-nya nilainya 4. Jadi 8 bagi 4 hasilnya 2. Selanjutnya, suku keempatnya tadi kita udah mencari ya. Suku keempatnya yaitu 16. Lalu suku ketiganya yaitu 8. 16 dibagi 8 yaitu 2 juga. Nah, ternyata pola tadi kan kita udah menemukan polanya yaitu dikalikan dengan 2. Atau polanya yaitu 2. Nah, ternyata sama seperti beda. Jadi dapat dikatakan pola pada barisan geometri itu sama dengan, maaf ya tadi salah, harusnya rasio. Bukan beda. Kalau beda itu pada barisan aritmatika. Oke, selanjutnya. Apakah rasio antara dua suku yang berdekatan selalu sama? Jawabannya jelas sama. Karena tadi kita sudah mencarinya ya. Baiklah, lanjut ke slide berikut. Nah, barisan geometri. Definisi dari barisan geometri adalah barisan ukur adalah barisan yang hasil bagi setiap suku dengan suku sebelumnya yaitu tetap. Hasil bagi tersebut disebut dengan rasio atau R. Tadi ya, kegiatan tadi sudah kita laksanakan itu mencari R, rasio. Ya, sudah kita terapkan pada kegiatan tadi. Nah, geometri ini itu kata kuncinya yaitu perkalian. Jadi, tadi pada kegiatan eksplorasi yaitu kenapa polanya dikali dengan 2? Ya karena pada geometri ini dia operasinya, fokusnya yaitu perkalian. Kalau aritmatika dia penjumlahan atau pengurangan. Itu kata kuncinya ya. Nah, di sini sudah kita ketahui bahwa tadi ada sebuah barisan. Yang mana barisan itu merupakan suku pertama, lalu dilanjut suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku N-1, suku ke N. Nah, suku ke N ini merupakan suku berikutnya. Nah, kalau suku N-1 ini merupakan suku sebelumnya. Awas ya, itu harus diingat-ingat. Maka, tadi kan kita udah ketahui ya, rumus mencari rasio yaitu suku berikutnya
dibagi dengan suku sebelumnya. Nah, coba yang pertama, suku berikutnya yaitu U2. Nah, suku sebelumnya yaitu U1. Lalu, suku ketiga merupakan suku berikutnya, suku kedua merupakan suku sebelumnya, sampai dengan suku ke N. Nah, suku N yaitu suku berikutnya, suku ke N-1 yaitu suku sebelumnya. Nah, ini merupakan rumus dari rasio. Langsung ke contoh soal. Tentukan rasio dari barisan geometri tersebut. Nah, tinggal kita masukkan saja nih, kan kita identifikasi dulu. U1, U2, U3, dan U4. U1-nya 10, U2-nya 5. Nah, untuk mencari rasio yaitu U2 dibagi dengan U1, yaitu 5 dibagi dengan 10, menghasilkan 1/2. Ini juga sama, 3,6, 12,24. Nah, 3 sebagai U1, 6 U2, 12 U3, 24 U4. Untuk mencari rasionya yaitu kita bisa menggunakan suku kedua dibagi suku pertama, yaitu 6 dibagi 3, yaitu hasilnya 2. Baiklah, kita lanjut ke slide. Nah, di sini ada contoh menentukan rasio. Jika X min 2, 3X min 6, 2X plus 10 adalah 3 suku pertama suatu barisan geometri, tentukan rasio barisan tersebut. Nah, kita identifikasi nih. Berarti X min 2 sebagai U1-nya. 3X min 6, U2-nya. 2X plus 10, U3-nya. Oleh karena itu, tadi rumusnya U2 dibagi dengan U1 sama dengan U3 dibagi dengan U2. Kita tinggal substitusikan saja. Didapat 3X min 6 dibagi X min 2 sama dengan 2X plus 10 dibagi dengan 3X min 6. Lalu kita bisa menggunakan metode perkalian silang. Nah, didapatkan 3X min 6 dikali dengan 3X min 6 sama dengan 2X plus 10 dikali dengan X min 2. Setelah itu kita operasikan menggunakan, kalau kayak gini jangan lupa ya caranya. Jadi 3X dikali dengan 3X, lalu 3X dikali dengan negatif 6. Begitupun selanjutnya, negatif 6 dikali dengan 3X, lalu negatif 6 juga dikali dengan negatif 6. Jadi, ini merupakan penyebaran, ya. Jadi, harus dikalikan dengan kedua bilangan ini, jangan sampai kurang. Oke, didapatkan 9X kuadrat dikurang 36X ditambah 36. Lalu sebelah kanan juga sama. 2X dikali dengan X menghasilkan 2X kuadrat. Lalu 2X juga dikalikan dengan negatif 2 menghasilkan negatif 4X. Lalu 10 dikali dengan X menghasilkan 10X. Lalu 10 juga dikalikan dengan negatif 2 menghasilkan negatif 20. Nah, didapatkan yaitu 2X kuadrat ditambah 6X dikurang 20. Lalu kita operasikan lagi, didapatkan 7X kuadrat dikurang 42X ditambah 56. Nah, ini kita operasikan dengan sesama jenisnya. Ini pangkat 2, X-nya pangkat 2, dioperasikan dengan jenisnya yaitu X pangkat 2. Ini memiliki variabel X, dijumlahkan dengan
yang memiliki variabel X. Ini konstanta dioperasikan dengan yang konstanta, jadi harus sesuai dengan jenisnya. Oke, lanjut. 7x kuadrat dikurang 42x ditambah 56 sama dengan 0. Nah, didapat. Nah, ruas ini kita bagi dengan 7 untuk mendapatkan x mangkat 2-nya nih. Konstantanya 1 saja untuk diperkecil. Jadi kita bisa dibagi dengan 7. Oke, jadi didapatkan x kuadrat min 6x tambah 8 sama dengan 0. Nah, lalu kita bisa mencari faktor dari x kuadrat negatif 6x ditambah 6. Caranya bagi yang belum tahu, Ibu kasih tahu lagi ya. Caranya yaitu kita cari bilangan yang apabila dikali menghasilkan C. Nah, menghasilkan C. C-nya itu berapa? X kuadrat merupakan A, negatif 6x merupakan B, dan 8 merupakan C. Berarti di sini harus hasilnya 8. Lalu jika ditambah hasilnya B. Nah, tadi B-nya yaitu negatif 6. Nah, didapatkan yaitu bilangan negatif 2 sama negatif 4. Nah, negatif 2 dioperasikan dengan negatif 4 menghasilkan 8. Cocok ya? Oke, coba kita tes pada syarat yang berikutnya. Negatif 2 dioperasikan dengan negatif 2 ditambah dengan negatif 4 menghasilkan negatif 6. Cocok juga ya. Berarti bilangan negatif 2 dari bilangan x kuadrat min 6x plus 8. Nah, itu ya caranya ya. Barangkali ada yang lupa. Nah, jadi didapatkan dari kegiatan tadi tuh. Ditulis lagi ya, barangkali ada yang lupa. X-nya min 2, lalu X-nya min 4, sama dengan 0. Untuk mencari X yang pertama yaitu X min 2 sama dengan 0. Atau satunya X min 4 sama dengan 0 juga. Jadi X yang pertama yaitu positif 2, X yang kedua yaitu positif 4. Gitu ya. Jadi didapatkan X-nya sama dengan 2 dan X keduanya sama dengan 4. Nah, setelah kita dapatkan X-nya 2 dan X-nya 4, kita substitusikan ke barisan geometri yang tadi diketahui. Nah, didapatkan untuk substitusi X sama dengan 2 didapatkan barisan 0,0,14. Nah, untuk substitusi X sama dengan 4 itu didapatkan 2,6,18. Nah, dari dua barisan ini kita pilih mana yang mudah untuk kita identifikasi untuk mencari R-nya. Ternyata yang mudah yaitu yang kedua ini. Oke, langsung saja. Dengan cara kita ambilnya U2 dibagi dengan U1 saja. U2-nya yaitu 6. U1-nya yaitu 2. 6 dibagi 2 yaitu 3. Jadi rasio pada barisan geometri di atas yaitu 3. Seperti itu ya. Apakah mudah untuk dipahami? Baiklah, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, pada slide ini kita akan menentukan rumus dari barisan geometri. Nah, tadi kita udah mengetahui ya rumus mencari rasio yaitu U2 dibagi dengan U1 sama dengan U3 dibagi dengan U2 sama dengan U4 dibagi dengan U3 sampai UN
suku berikutnya dibagi dengan UN-1, suku sebelumnya. Nah, untuk mencari rumusnya, kita bisa menerapkan rumus. Untuk mencari rumus barisan geometri, kita dapat menentukan dari rumus rasio ini. Jadi, kalian apabila lupa rumusnya, kalian bisa mengingatnya dengan mencari sendiri, gitu ya. Konsepnya Ibu akan jelaskan terlebih dahulu agar kalian tahu, oh dari sini rumus suku ke N barisan geometri berasal tuh, seperti itu ya. Baik, simak penjelasannya berikut. Nah, yang pertama, suku kedua dibagi dengan suku pertama itu sama dengan R. Nah, itu sama halnya dengan suku kedua. Nah, suku pertamanya ini kita pindah ruaskan. Ini kan pembagian, pindah ruas menjadi perkalian. Jadi didapatkan suku kedua sama dengan suku pertama dikali dengan R. Nah, atau dapat kita tuliskan, suku pertama ini sama halnya dengan A, atau kata lain dari suku pertama yaitu A. Jadi, U1 dikali R dapat kita tuliskan A dikali R. Ya. Nah, R ini sama saja nilainya seperti R pangkat 1. R pangkat 1 kan nilainya R ya, jadi kita rubah menjadi bentuk pangkat gitu. Baik, selanjutnya U3 dibagi dengan U2 sama dengan R. Untuk mencari U3 yaitu berarti sama kayak konsep di atas. U2-nya pindah ruas menjadi perkalian. Jadi U3 sama dengan U2 dikali dengan R. Nah, lalu U2 kan kita udah tahu ya nilainya, anak-anak. Jadi kita tinggal substitusikan saja dengan nilai dari U2, yaitu A pangkat R. A dikali R pangkat 1. Ini kurang ya. Oke, lalu dikalikan dengan R-nya. Nah, ingat teman-teman, sifat eksponen apabila ada A pangkat N lalu dikalikan dengan A pangkat N itu nilainya A sebagai koefisien tetap lalu pangkatnya dijumlahkan. Oh, ini N ya, maaf. Gitu, jadi N-nya pangkatnya dijumlahkan. Berarti ini nilainya A dikali R pangkat 2. Jadi pangkatnya kan 1 ditambah 1 jadi 2. Oke, selanjutnya U keempat dibagi dengan U3 sama dengan R. Maka suku keempat sama dengan U pangkat 3 dikali R. Jadi U3-nya kan kita udah tahu nih nilainya, tinggal kita substitusikan saja kayak gitu. A R pangkat 2 dikali dengan R. Nah, sama menggunakan sifat eksponen. Didapatkan A dikali R pangkat 3. Nah, lakukan operasi seperti tadi sampai suku ke N. Nah, coba deh. Untuk mencari suku ke N-nya, kita perhatikan nih pola pada barisan yang udah kita operasikan tadi ya. Oke, yang pertama, suku kedua ini hasilnya A dikali R pangkat 1. Nah, tadi kan U-nya 2 ya, U2 terus R-nya pangkat 1. Nah, berarti ini nah, gitu ya. Berarti 2 dikurangi 1 kan 1.
Jadi dapat kita simpulkan nih, apabila mencari suku kedua itu pangkatnya 1. Berarti kan sama halnya suku kedua ini dikurang 1. Jadi hasilnya 1 untuk pangkatnya. Nah, coba kita lihat pola berikutnya. Suku ketiga ini polanya atau hasilnya A dikali R pangkat 2. Nah, sama kan polanya seperti ini. 3 dikurangi 2 sama dengan 1 juga. Nah, selanjutnya ini suku keempat hasilnya A dikali R pangkat 3. Nah, sama kan? Ininya kan 4, sukunya 4. Lalu dikurang dengan 3, itu hasilnya 1. Nah, jadi masing-masing polanya yaitu dikurang 1 ya. Nih. Nah, jadi dapat disimpulkan yaitu untuk mencari suku ke N yaitu UN sama dengan A dikali R. Nah, untuk pangkatnya yaitu nilai dari N dikurang dengan 1. Nah, gitu ya teman-teman. Dapat dipahami nggak penjelasannya? Coba kita perhatikan. Oh, ini ada video, cuma tidak bisa terlihat ya. Oh, bisa. Kita perhatikan video penerapan barisan geometri pada kehidupan sehari-hari ya. Nah, pada video aplikasi dalam kehidupan sehari-hari tadi tentang penyebaran virus corona ya, yang terjadi pada 2019 kemarin itu dapat diselesaikan menggunakan barisan geometri loh. Nah, caranya gimana? Tadi kan sudah kita ketahui ya, barisannya yaitu 10, 20, dan 40. Nah, 10 ini sebagai U1. Nah, 20 ini sebagai U2. Jadi, kita tentukan dulu rasionya nih. Nah, rasionya yaitu rasio sama dengan R ya, R kecil. Itu suku kedua dibagi dengan suku pertama. Nah, didapatkan rasionya yaitu 2. Nah, U1-nya kan tadi 10. U1 itu sama dengan A. A-nya yaitu 10. Nah, lalu tadi waktunya selama 15 menit itu penyebarannya 20 ya. Nah, untuk yang ditanyakan itu selama penyebaran 4 jam katanya ya. Berarti waktunya yaitu 4 jam penyebaran. Nah, 4 jam ini kita pecahkan. 1 jam itu kan 60 menit. Jadi 4 dikali 60 menit. Nah, berdasarkan soal tadi virus menyebar
selama 15 menit yaitu 10, terus 15 menit lagi 20, dan 15 menit lagi 40. Jadi virus menyebar selama 15 menit. Nah, lalu yang ditanyakannya berapa penyebaran virus corona selama 4 jam. Nah, berarti tadi waktu yang diketahuinya kan 15 menit ya untuk penyebaran virus coronanya. Nah, tinggal kita operasikan nih, 4 dikali 60 yaitu 240 dibagi dengan 15. Nah, didapatkan yaitu 16. Nah, untuk N-nya itu 16 ya, ngambil dari waktu. Nah, ditambah 1. Kenapa ditambah 1? Karena suku pertama atau A-nya yaitu 1. Nah, sebelum virus ini dia menyebar atau dia beranak menjadi 10, nah virus itu kan awalnya tuh ada 1 virusnya tuh. Nah, setelah 15 menit dia menyebar atau dia beranak, berkembang biak menjadi 10. Nah, makanya pada saat menentukan N ini, 16 itu dari waktu ditambah 1. Hasilnya yaitu 17. Nah, setelah itu lanjut ke soal yang ditanyakan, yaitu ini ya. Kan yang ditanyakan UN sama dengan AR N-1. Nah, tadi N-nya yaitu 17, berarti U17 sama dengan A-nya masukkan saja 10, R-nya yaitu 2, N-nya 17 dikurangi 2. 17 dikurangi 2 nilainya, 17 dikurangi 1 ya. 17 dikurangi 1. 17 dikurangi 1 yaitu 16. Nah, ini akan menghasilkan bilangan yang banyak ya. Gak apa-apa, nanti kalian pakai kalkulator aja. 2 pangkat 16 itu kan banyak ya. Nah, setelah dihitung pakai kalkulator didapatkan 65.536. Jadi, barisan geometri itu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui implementasi virus corona. Baiklah, terima kasih telah mengikuti pembelajaran kali ini. Jadi, kesimpulannya yaitu barisan geometri yaitu identiknya dengan perkalian. Nah, lalu rumus untuk mencari barisan geometri yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N-1 dengan rasio rumusnya yaitu suku selanjutnya dibagi dengan suku berikutnya. Dan rasionya itu akan tetap atau konstan. Mungkin pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.